Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sering nggak Anda merasa malas-malasan pada pagi hari gitu ya? Kayaknya bukan sering ya, tapi selalu seperti itu merasakan malas-malasan pada pagi hari, malas mau mandi, malas mau berangkat kerja, malas ketemu dengan deadline yang begitu banyaknya, malas ketemu dengan kemacetan di jalanan, apalagi untuk kita-kita yang kerja di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya. Nah mungkin kita bisa belajar dari teman-teman kita yang ada di Jepang gitu. Mereka selalu punya tekanan hidup yang tinggi, tapi juga mereka punya semangat hidup dan kebahagiaan yang juga besar yang disebut dengan Ikigai. Nah bagaimana kemudian kita bisa menerapkan Ikigai dan apa itu Ikigai? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu konsep bahagia Ikigai seperti itu. Namun sebelum bahasnya kita akan membahas terlebih dahulu ini tentang bagaimana cara baik untuk menjaga kesehatan mental lansia. Kita lihat yang pertama, bersosialisasi. Nah seringkali ketika kita berbicara tentang lansia gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental lansia, banyak kemudian lansia-lansia kita ini yang dikekang dalam rumah gitu, nggak boleh kemana-mana karena mungkin pikirnya udah sepuh gitu, jadi nggak boleh kemana-mana. Padahal dengan mereka bersosialisasi, ketemu teman seperti itu, ini bisa membuat kesehatan mental mereka jauh lebih terjaga dengan baik. Tapi kalau di pandemi ini mungkin sosialisasinya lewat video call atau Zoom gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Bermain dengan cucu. Nah ini menjadi salah satu hal yang sangat positif sekali dilakukan oleh para lansia untuk kemudian merecharge energi mereka, semangat mereka, kebahagiaan mereka untuk mendapatkan kesehatan mental yang jauh lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya berkebun. Nah ini yang banyak sekali dilakukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak kemudian teman-teman kita, tidak hanya yang muda-muda yang produktif, tapi juga lansia. Ini bagus sekali nih untuk berkebun, apalagi di masa pandemi, sehingga bisa meningkatkan kreativitas dan lebih care dengan lingkungan yang ada di sekitar gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Membaca buku. Nah membaca buku ini kita tahu ya, buku adalah jendela dunia gitu. Dengan membaca buku ini para lansia tetap bisa aktif kinerja otaknya dan bisa traveling gitu, berimajinasi kemana-mana, sehingga otaknya kinerjanya tetap terjaga dengan baik dan kesehatan mentalnya juga bisa terjaga dengan baik gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir, binatang peliharaan. Nah seringkali ketika lansia ini nggak punya teman, temennya mungkin udah duluan pergi gitu ya, atau udah jauh-jauh kemana-mana, binatang peliharaan menjadi salah satu companion yang sangat lovely sekali untuk mereka bisa bersenda gurau gitu ya, ngomong sama mereka, sehingga kesehatan mentalnya juga bisa terjaga dengan baik. Oke, nanti kita akan membahas 5 hal ini apakah memang benar baik untuk kesehatan mental lansia. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa kegiatan yang baik gitu ya untuk kesehatan mental lansia. Nah untuk membahasnya dan mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ade Lestari, MPASI Psikolog, psikolog dari Life Spring Counseling and Care Center. Selamat pagi Mbak Ade, apa kabar? Selamat pagi. Oke Mbak Ade, hari ini kita akan membahas nih sebenarnya tema besarnya adalah konsep bahagia Ikigai yang diadopsi dari teman-teman kita yang di Jepang. Intinya konsepnya adalah bagaimana cara menjadi bahagia, sehat mentalnya gitu ya. Nah tapi kalau untuk Mbak Ade sendiri, kita akan membahas dari sisi lansia nih, bagaimana cara menjaga kesehatan mental lansia ini supaya tetap sehat, bahagia, dan gembira selalu lah gitu ya. Kita lihat yang pertama nih Mbak Ade, apakah benar bersosialisasi merupakan kegiatan yang baik bagi mental lansia seperti itu? Oke, tentu saja ya Mas, bahwa tentunya bersosialisasi tapi juga harus yang sehat. Sehat yang dimaksud adalah interaksi yang mendatangkan dampak positif bagi kedua belah pihak. Jadi bukan yang malah menambah beban hati atau beban pikiran. Nah, bersosialisasi yang sehat memiliki manfaat nih bagi lansia. Bisa membuat mereka jadi lebih rileks, lalu meningkatkan rasa percaya diri, perasaan berharga dan diinginkan, begitu ya. Lalu mereka juga jadi membantu wawasannya tetap terbuka, Mas, mengikuti perkembangan zaman. Karena kan dengan adanya interaksi, kita itu terpapar dengan topik-topik terkini ya. Nah, jadi lansia punya ruang nih untuk bertukar informasi, berdiskusi, maupun bisa jadi saling menguatkan.
Oke, bersosialisasi, tapi kalau di masa pandemi ini mungkin sosialisasinya nggak secara fisik gitu kali ya Mbak Ade ya, mungkin bisa lewat video call atau Zoom gitu, sebenarnya esensinya sama nggak sih? Value-nya itu gitu? Iya. Iya, sebenarnya karena kondisi seperti ini kita jadi menuntut harus beradaptasi ya. Idealnya memang kalau bisa tetap muka atau via telepon begitu kan itu juga lebih berasa. Nah, kendala di lansia ini kan kalau online agak-agak susah kecuali memang ada pendamping yang bisa membantu mereka. Hmm. Ngajarin itu juga boleh. Kalaupun tidak, zaman sekarang banyak nih lansia yang juga menggunakan fitur WhatsApp chat misalkan atau sekedar video call gitu ya. Itu juga bisa kok dipertimbangkan. Oke oke. Tapi ini Mbak Ade ya, yang selalu terjadi adalah mungkin kalau ngomongin sosialisasi apalagi untuk lansia gitu ya, salah satu hal yang mungkin kita ingat kalau sosialisasi lansia itu kayak reunian gitu. Either teman dari kuliahnya, sekolahnya atau lain sebagainya gitu. Tapi salah satu hal yang mungkin sering kita temui banyak mungkin yang sharing-sharing artikel gitu ya. Ketika mereka reunian ketemu sama teman-teman, niatnya kan pingin ya happy-happy bareng lah gitu kan, mengenang masa muda supaya mentalnya tetap terjaga dengan baik. Tapi once itu pasti ada salah satu beberapa oknum gitu ya, kita bisa bilang yang akhirnya mereka itu suka pamer-pamer gitu. Entah itu pamer harta, pamer jabatan gitu kan. Yang akhirnya itu membuat kayak agak aduh kayaknya nggak feel comfort enough untuk ketemu sama teman-teman. Nah kalau ada obstacle seperti itu apa sih yang harus dihadapi? Kembali lagi pada prinsip pertama, bahwa sosialisasi itu sehat, Mas, baik bagi siapapun begitu ya, namun interaksinya harus positif, yang sehat. Sehat itu mendatangkan dampak positif. Jadi kita juga perlu pandai-pandai memilih gitu, memilah pertemanan seperti apa yang kita izinkan diri kita tuh banyak terlibat begitu. Oke oke, berarti harus pinter-pinter juga gitu nentuin bahan pembicaraan atau topik pembicaraan kalau lagi kumpul-kumpul bareng sama teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Apakah benar bermain dengan cucu merupakan kegiatan juga baik bagi mental lansia, Mbak Ade? Iya, selama hubungan lansia dengan cucunya juga baik, tentu saja ini jadi benar ya. Karena ada beragam penelitian jangka panjang, Mas, gitu yang memberikan simpulan nih, kalau lansia banyak bermain atau mengasuh cucu gitu ya, diyakini usianya jadi lebih panjang, tingkat kesehatannya lebih tinggi, juga ada penurunan resiko penyakit Alzheimer atau penyakit lupa gitu ya. Karena bisa di penyebabnya mungkin karena lansia ini jadi dituntut untuk bergerak lebih aktif gitu ya, kan berinteraksi sama si cucu kan gerakannya juga cepet gitu ya. Lalu secara psikologis menjadi lebih bahagia karena merasa lebih dekat dengan cucu begitu. Lalu secara mental mereka juga lebih tertantang untuk berpikir secara lebih kreatif nih, berinteraksi sama si cucu itu sendiri gitu. Nah, tapi tentu saja kita lagi-lagi perlu memperhatikan intensitas dan waktu yang dihabiskan lansia bersama cucu. Karena kita perlu sesuaikan dengan kondisi kesehatan maupun kemampuan dari lansia itu sendiri. Jadi, idealnya ketika kita mau membawa cucu nih bermain dengan lansia, biarkan cucu ini juga tetap punya pengasuh utama. Jadi lansia ini bersifat lebih mengobservasi, mengajak bermain, berinteraksi, seperti itu. Oke, tapi Mbak Ade boleh mungkin disinggung gitu ya. Beda tidak bermain dengan cucu dengan merawat cucu. Nah, sekarang kan banyak yang kemudian mereka bapak ibunya kerja akhirnya ya udah anaknya dirawat sama si nenek atau kakeknya. Nah, beda nggak ke dampak psikologisnya antara bermain dengan cucu dengan merawat cucu? Oke, kalau kita ngeliatnya dampak psikologisnya berarti bagi si lansianya ya, bukan Nah, bagi si cucunya, begitu ya. Kalau bagi lansianya tentu sebenarnya bermain itu kan jadi lebih rileks ya. Ketika kita harus merawat sepenuhnya, biasanya jadi ada beban tekanan tersendiri nih. Karena misalkan harus membantu memandikan, memberikan makan, atau misalkan mengurus toiletnya begitu ya. Nah, ini kan membutuhkan gerakan dan energi yang sangat banyak. Sehingga lagi-lagi memang ini kan ideal, Mas. Tapi kan dalam kondisi sekarang yang kita perlu perhatikan adalah balik lagi nih kesesuaian dan kemampuan dari si lansia itu sendiri. Kalau memang kesulitan, misalkan bisa juga diberikan pengasuh gitu ya atau pendamping sehingga lansia ini tidak sepenuhnya 100%, tapi lebih kayak 50-50% begitu. Karena kan kita juga tahu lansia sudah beberapa kondisi lansia sudah mengalami beberapa penurunan fisik dan kekuatan ya, seperti itu.
Oke, harus disesuaikan dengan kemampuan dari si lansianya, si oma opanya gitu ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga, kalau bisa ada pengasuh seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ade. Apakah benar berkebun merupakan kegiatan yang baik bagi mental lansia, apalagi di masa pandemi nih? Semuanya kayaknya semua orang di media sosial posting tentang mereka berkebun di rumahnya gara-gara stay at home. Gimana nih? Ya, berkebun tentu saja jadi kegiatan yang sangat baik ya Mas, banyak manfaatnya dan tidak hanya untuk lansia sebenarnya. Ini juga sangat baik bagi anak-anak dari sejak usia dini. Sehingga kalau seandainya nih ada orang tua atau lansia sedang mencari kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan anak atau dengan cucu, berkebun bisa jadi salah satu pilihannya. Kenapa? Karena berkebun itu mempunyai banyak sekali keuntungan sebenarnya. Pertama, membuat kita jadi termotivasi nih, bangun setiap hari untuk merawat, membuat jadi diri lebih disiplin begitu ya. Kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Karena pada saat berkebun kita biasanya terpapar pada sinar matahari. Nah, which is sinar matahari ini kan bagus sekali ya untuk vitamin D bagi tubuh kita. Lalu yang berikutnya, berkebun itu memaksa kita tetap bergerak secara aktif. Mhm. Gerakannya tuh aktif banget Mas. Dari berdiri, membungkuk, kemudian memotong gitu ya, mengangkat. Dan di tengah interaksi seperti itu dan biasanya berkebun berada di alam terbuka, ini juga mengalihkan fokus kita dari rutinitas yang biasa dan kejenuhan yang ada. Sehingga tanpa sadar, tubuh kita pun juga bisa memproduksi hormon-hormon yang membuat kita rileks dan menjadi bahagia, Mas. Gitu ya. Jadi bisa, membuat gerakan dan juga ada intinya olahraga di situ sehingga kita bisa lebih bahagia karena muncul hormon endorfin juga gitu ya mungkin ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ade. Apakah benar membaca buku merupakan kegiatan yang juga baik bagi mental lansia? Membaca buku apakah ini kemudian bisa membuat kinerja otaknya jadi lebih aktif lagi dan produktif? Ya, memang membaca ini sangat baik untuk merangsang otak kita tetap aktif dan kreatif, Mas. Mmm, Memang manfaat membaca dapat lebih dirasakan ketika ini sudah dibudayakan dari sejak muda. Nah, mengapa? Karena pada lansia biasanya kan ada beberapa kondisi nih penurunan, misalkan penurunan mhm. penglihatan, atau jadi lebih mudah lelah ketika harus membaca dalam jangka waktu yang lama. Oleh karenanya, selain membaca, kita juga bisa mensarankan mereka untuk mengisi waktu luang dengan permainan kata misalnya, kayak teka-teki silang, atau permainan angka yang kita kenal seperti sudoku, atau bahkan permainan-permainan strategi sederhana, Mas, seperti catur atau Otelo, ini juga diyakini punya manfaat yang sama. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa melakukan kegiatan dan membuat otak kita tetap berpikir begitu. Oke oke. Apakah kemudian ini juga bisa merangsang kinerja otak supaya mereka nggak mudah terkena demensia, Alzheimer, dan lain sebagainya, Mbak Ade? Iya, iya. Jadi salah satu pencegahannya adalah itu ya dengan membuat kita tetap aktif berpikir nih Mhm. otaknya. Jadi melalui bermain aja kan sebenarnya juga bisa ya melatih kemampuan berpikir kita gitu ya. Atau kalau Mas tahu sekarang tuh ada kayak permainan balok, Mmm, menyusun balok berdasarkan bayangan tertentu begitu ya, ada pola-polanya begitu. Ini sebenarnya permainan anak-anak, tapi bisa juga digunakan bagi lansia karena melatih kemampuan berpikir kita, berpikir abstrak gitu, membayangkan 3 dimensi begitu. Itu bermain tapi juga merangsang otak kita. oh, jangan luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih, Mbak Ade. Apakah benar memiliki binatang peliharaan merupakan kegiatan juga baik bagi mental lansia? Nah, apakah entah itu kucing atau anjing dan lain sebagainya, ini baik nggak sih untuk kesehatan mental lansia? Nah, kalau soal yang ini pandangannya pro dan kontra, Mas. Nah, Gitu ya. Kenapa? Karena gini, memang memelihara binatang itu bisa membuat kita rileks. mmm, Terutama bagi mereka yang menyukai atau bagi lansia yang sudah terbiasa memelihara binatang dari sejak usia muda gitu. mhm, Nah, namun kita juga tidak bisa dipungkiri memelihara binatang itu membutuhkan gerakan yang sangat aktif dan juga energi yang tinggi. mhm, Oleh karenanya kita jadi takut nih, takut jadi malah membahayakan bagi lansia. Sehingga kalau memang ini jadi alternatif yang mau dipertimbangkan buat lansia, by request si lansia mhm, misalkan gitu ya, kita lagi-lagi perlu menyesuaikan. mhm, Menyesuaikan pertama kemampuan lansia itu sendiri, kondisi kesehatannya, lalu juga kita perlu mempertimbangkan jenis peliharaannya, Mas. mhm, Nah, misalkan, kenapa kita perlu mempertimbangkan kemampuan dan, kesehatan? Karena pada beberapa kondisi binatang peliharaan bisa memperburuk kondisi-kondisi tertentu nih. mmm, Misalkan yang punya gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Lalu kalau jenis peliharaan maksudnya adalah seperti ini,
Untuk lansia disarankan memilih binatang peliharaan yang lebih mudah dikendalikan. Alih-alih memilih anjing atau kucing yang berlarian aktif, itu malah takutnya malah mengandung atau berkejaran dengan mereka kan juga melelahkan begitu ya, lebih sulit dikendalikan. Mungkin jadi alternatif bisa dipertimbangkan misalnya memelihara ikan atau burung atau kura-kura, hamster gitu ya. Ini sesuatu yang lebih mudah dikendalikan. Tapi lagi-lagi apapun itu sangat disarankan adanya pendampingan ekstra ketika lansia berinteraksi sama binatang peliharaannya. Oke, intinya tetap harus ada pendampingan gitu ya. Dan bagaimanapun si lansia ini tetap harus bergerak dan beraktivitas di masa lansianya, jangan sampai cuma melongo aja di rumah, malah itu nggak bagus untuk kesehatan fisik dan mentalnya gitu ya Mbak Ade ya. Baik, terima kasih Mbak Ade sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati pada pagi hari ini dan semoga sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah Mbak Ade. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, konsep bahagia Ikigai. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu konsep bahagia Ikigai. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Dr. Leni Gustaman SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Selamat pagi Dok, apa kabar? Baik, pagi. Oke Dok, hari ini kita akan membahas tentang konsep bahagia Ikigai gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang kebahagiaan mungkin ada kaitannya dengan pandemi sekarang ya. Kayaknya banyak orang yang stressful gitu ya. Entah karena alasan kesehatan, ekonomi, keluarga, sosial, lain sebagainya. Nggak bisa traveling juga bikin orang stres mungkin juga gitu ya Dok ya. Nah kalau kita berbicara tentang konsep bahagia, sebelum kita membahas Ikigainya gitu Dok, yang dimaksud dengan kebahagiaan itu apa sih Dok? Ya, kalau konsep kebahagiaan itu sebenarnya ya definisinya banyak ya. Tapi yang paling utama sih menurut saya itu kebahagiaan itu sama dengan kegembiraan, tetapi disertai juga dengan peaceful ya, kedamaian. Sering sekali orang gembira, tapi dia tidak damai. Kedamaian itu ketenangan hati, yang sering sekali apalagi kalau masa pandemi begini, orang hatinya nggak tenang. Nggak bisa keluar rumah, semakin stres gitu. Jadi kedua-duanya gembira dan peaceful. Itu yang harus ada. Faktor pemicunya besar ya kalau sekarang ya Dok ya di masa pandemi ini sendiri. Lebih besar tentu dibanding sebelum pandemi. Oke, karena banyak sekali sangat complicated lah ya intinya gitu ya, faktor risikonya ya. Faktor risikonya sangat luas ya, betul. Oke, tapi kalau berbicara tentang bahagia kan tadi dokter menyebut ada peaceful di situ, ada damai di situ. Nah untuk mengukur ini kan damai dan bahagia itu abstrak ya Dok ya. Nah bagaimana cara mengukur ketika diri kita itu indikator peaceful sama happy-nya, bahagianya itu udah di tataran yang pas gitu buat kita? Iya, yang kita tidak gelisah gitu ya. Kita nggak cemas berlebihan, yang belum apa-apa kita udah takut duluan gitu. Seperti masa pandemi gini kan, ya orang takut keluar rumah. Tapi nggak keluar rumah stres juga. Jadi akhirnya interaksi dalam anggota keluarga itu jadi berantem yang harusnya damai gitu ya. Tapi kalau kedamaian itu tuh orang yang hidupnya damai itu nggak contohnya sih ya, nggak sering menyalahkan orang lain gitu ya. Biasanya sih kalau hatinya tenang, biasanya sih dia nggak nyari masalah yang kecil itu tidak dibesar-besarin gitu itu ya, atau sensitif ya, ngomong sedikit aja mungkin sudah gimana ya, marah-marah atau ngamuk-ngamuk, itu sering sekali terjadi. Jadi kedamaian hati itu sangat penting. Orang yang bahagia itu dan damai
gembira dan damai itu namanya bahagia. Bahagia itu bukan hanya dari duitnya banyak misalnya, ya, atau memperoleh apa-apa, karena itu kan yang paling penting itu dari dalam ya, hatinya damai, tidak mencari masalah lah, istilahnya seperti itu ya. Seringkali keluarga semakin, ya sekarang sih pasti stres ya, masalahnya banyak yang seperti tadi Mas katakan, itu sangat betul ya. Maksudnya kalau kita masa ini ekonomi iya, tapi bukan hanya masalah ekonomi aja ya. Orang yang biasanya kemana-mana ya, apalagi yang sering berkumpul sama teman atau sekedar ngopi bareng gitu ya, atau mungkin nonton bioskop lah atau pergi fitness, ini semua semua enggak bisa dilakukan, akhirnya orang itu stres dan itu mempengaruhi ke seluruh keluarga. Sering yang maksudnya mungkin kalau misalnya semua bisa terjadi, kalau orang tua misalnya ke anaknya nggak salah aja, diomelin, atau kalau perlu mungkin ya ada yang sampai dipukul misalnya ya. Dan anak juga bisa stres sebenarnya ya. Ya sekarang dengan masa pandemi ini belajar online, tapi kan tidak semua juga ya lancar ya. Sering ada tugas-tugas dan malah jadi interaksi. Sebenarnya bahagia itu tuh orang yang bahagia itu dia damai. Itu yang paling penting, itu yang dicari, kedamaian itu. Tapi seringkali kan enggak begitu mudah ya. Ya mesti ada interaksi semuanya gitu loh dalam keluarga. Oke, berarti pertanyaannya kemudian adalah ketika ada banyak faktor pemicu untuk kemudian stres, ada banyak faktor juga untuk membuat bahagia. Nah, kalau konsep ikigai itu sendiri mungkin untuk orang Indonesia agak awam gitu ya dok ya, yang mungkin banyak yang belum tahu. Nah, konsep bahagia ikigai ini seperti apa dan apakah bisa diaplikasikan juga untuk kita di Indonesia? Ya bisa aja sih sebenarnya. Ikigai itu ya memang itu sebenarnya konsep bahagia dari Jepang ya. Karena orang Jepang itu diteliti kok umurnya panjang gitu ya, hidupnya tenang gitu. Tapi kalau di Indonesia juga bisa. Ya semua di seluruh dunia bisa sih sebenarnya. Jadi konsepnya itu orang merasa bahagia itu ya pertama dia tahu apa yang dia sukai gitu ya. Ya seperti misalnya ya memang penting sekali orang itu mempunyai hobi ya. Nah, itu hobi itu penting ya. Hobi, kemudian dia mampu melakukan itu. Jadi kalau kita suka tetapi hanya ngomong tapi kita tidak bisa melaksanakan, itu percuma. Itu maksudnya ikigai. Di samping itu juga ya dari situ juga kita bisa ya hidup yang bermakna itu kan sebenarnya kita bisa berbuat untuk orang lain. Bukan untuk kita aja. Kita misalnya punya ilmu, tapi ilmu itu kita tidak sebarkan, kita tidak ajarkan ke orang lain misalnya kayak gitu ya. Di samping itu kita dapat penghargaan dari ilmu itu. Ya, penghargaan itu tidak mesti juga harus dari materi ya. Nah, kalau orang pekerja sih ya memang itu dari materi. Jadi misalnya dia melakukan pekerjaan dia dapat imbalan dari pekerjaan itu. Tapi kalau untuk orang tua tidak perlu dari materi, tetapi bermanfaat. Misalnya dia pintar masak tuh, kemudian wah dihargai oleh keluarga, tetangga gitu ya. Cuma memang sekarang sih pandemi memang nggak bisa ya tetangga, tapi tetangga tuh lewat Zoom juga bisa. Ya, jadi maksudnya sekarang sih jadi gini, memang kalau kita cerita tentang lansia jangan nunggu sampai pikun. Ya, kalau sudah pikun ya memang susah. Tapi sebelum pikun, jadi pikun itu kan kita ya kalau bisa sih kita cegah ya. Nah itu kalau bahagia itu termasuk semua. Tentu fisik oke. Kemudian dia
eh, apa ya, dia tahu apa yang dia sukai, kemudian dia mampu mengerjakan, kemudian dia bisa berguna bagi orang lain, dan akhirnya kembali lagi dapat penghargaan. Itu yang paling penting. Itu yang membuat lansia itu bahagia. Oke. Ya. Kalau konsep ikigai kan tadi dokter menyebut harus nemuin hobi dan harus punya hobi gitu ya dok ya? Ya, Karena you are doing your hobby and you get paid gitu kan? Ya, Maksudnya kita get ngelakuin hobi kita dan kita dibayar untuk itu, kayak Ya. nggak kerja gitu ya dok ya? Gitu. Tapi pertanyaannya kemudian orang yang belum bisa menemukan hobi atau passion dalam diri mereka, berarti untuk menerapkan konsep ikigai mereka harus menggali lebih dalam untuk menemukan apa hobinya, apa passionnya gitu ya dok? Ya sebenarnya sih semua punya sih harusnya ya. Cuma karena seringkali orang itu nggak ngerti sebenarnya ya. Jadi nggak ngerti bahwa apa sih yang dia mampu. Sebenarnya semua orang punya. Cuma ya memang kadang-kadang orang tuh nggak ngerti karena selalu terpaku pada hal-hal yang dia tidak punyai sebenarnya. Padahal kalau kita mengenali diri kita, kemampuan kita itu pasti ada. Ya, cuma ya itulah makanya seringkali orang konsultasi ke psikolog, ke psikiater itu karena mencari apa sih yang saya bisa. Seringkali orang memang ada juga yang nggak tahu. Saya bisa apa sih dok? Saya kan nggak tahu apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya bisa. Nah dari situ kita yang menggali. Seringkali kita membantu, ya, membantu mencari. Istilahnya orang bilang passionnya itu di mana. Nah setiap orang itu kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu sesuai passionnya, itu enggak timbul macam-macam. Yaitu kayak misalnya orang bilang psikosomatis. Psikosomatis itu salah satu sumbernya adalah kita mengerjakan sesuatu yang bukan passion kita. Jadi kita misalnya nih bekerja, tapi terpaksa. Kita lakukan semua dengan terpaksa. Akhirnya ketegangan, akhirnya fisiknya macam-macam, semua gangguan penyakit bisa muncul karena kita tidak merasa nyaman. Di sini konsep ikigai itu sangat bagus. Dan itu, tapi sebenarnya ikigai itu kan harusnya dia sudah ditemukan dari dulu, bukan tua baru temu ikigainya, bukan. Jadi harus dari muda ya. Ya, dari muda. Dari muda, makanya umurnya bisa panjang. Nah itu berarti memang harus menggali dari muda supaya tidak terengas-engat gitu ya waktu lansia untuk menemukan passionnya apa gitu ya dok. Kalau dia sudah tua baru kita cari ya susah kan. Agak susah gitu ya dok ya. Oke, nanti mungkin kita akan membahas di segmen selanjutnya berarti bagaimana cara menentukan tujuan hidup gitu ya dok ya setelah kita menemukan passionnya. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, konsep bahagia ikigai. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Leni Gustaman SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Dok, kita kembali lagi. Kalau tadi di segmen sebelumnya kan dokter menyebut tentang hobi gitu ya, passion gitu. Nah, berarti apakah ini ada kaitannya dengan setelah kita menemukan hobi atau passion, kita bisa menemukan tujuan hidup kita supaya konsep kebahagiaannya itu bisa tercapai? Iya, betul. Jadi kita temukan hobi kita, ya, dan kita bagaimana menjadikan hobi kita itu sebagai goal hidup kita ya, tujuan hidup kita. Jadi tentu misalnya kita tahu bahwa kita mampu untuk bekerja, kemudian itu akan menghasilkan, bisa misalnya untuk kepala keluarga bisa menghasilkan bisa menghidupi keluarga. Nah, tentu kita juga jangan terlalu cepat putus asa. Misalnya kita suka tapi kita kurang berjuang, akhirnya kita tidak bisa memanfaatkan
kemampuan tersebut. Nah itu perlu, karena seringkali orang dia hanya saya suka tapi usahanya kurang. Tentu juga harus berusaha tentu ya. Kemudian ya kita dan yang membuat kita itu bahagia itu karena kita bukan istilahnya kemampuan kita itu bukan untuk kita sendiri, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya, itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, gitu. hidup bermakna itu bermanfaat bagi orang lain. Seringkali orang mengatakan begini, ya saya nggak tahu untuk apa saya hidup dok, karena dia hanya terpaku pada diri sendiri. Tapi kalau kita misalnya kita bisa bermanfaat buat orang lain, kita membantu orang, membuat orang bahagia, akhirnya juga kita ikut bahagia kan. Ada pengaruh ke orang lain. Nah kalau kaitannya dengan pengaruh orang lain ini kan katakanlah seperti di kantor kita bekerja gitu ya dok. Ya, apakah kemudian ketika konsep ikigai, konsep kebahagiaan ini bisa kita terapkan, ini bisa juga meningkatkan motivasi kerja kita gitu? Oh ya, sangat meningkatkan motivasi kita. Karena pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang pikiran lah sebenarnya ya, pikiran yang bahagia, tentu kita lebih bersemangat. Dan hasil kerja kita juga, karena memang ada penelitian bahwa orang yang mengerjakan sesuatu yang bukan passionnya dibanding dia dari passionnya itu beda banget. Yang dengan yang punya passion itu dia bisa sekitar 50% lebih bagus hasil kerjanya dari yang bekerja itu hanya untuk ya supaya dapat duit. Tapi karena dia tidak suka pekerjaan itu, maka kalau dia pergi ke kantor mungkin ya sebelum ke kantor sudah lemes, sampai ke kantor tidak fokus. Itu semua akhirnya hasil kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi yang nomor satu itu dulu sebenarnya orang ke kantor itu dengan penuh kebahagiaan, bahagia. Jadi saya mau mengerjakan ini, saya mau mencapai ini, gitu ya. Tapi kalau dia nggak suka, mungkin banyak sekali alasan atau menunda-nunda pekerjaan, kan beda. Excusesnya banyak ya dok ya. Betul. Jadi itu ya alangkah baiknya kalau kita mengerjakan sesuatu itu memang kita suka, kita mampu. Kalau kita hanya sekedar suka tapi kita tidak mampu juga beda kan. Kita suka tapi kita nggak mampu, jadi kita setengah mati mengejarnya. Tapi kalau kita, jadi itu harus gandengan antara suka dan mampu. Nah mampu itu apa? Kita harus mengenali kemampuan kita sampai di mana. Nah kalau berbicara mengenali kemampuan sebenarnya berarti kan itu harus dipupuk dari lama sekali gitu ya dok. Nah apakah ini kemudian pertanyaannya kemudian sejak kapan konsep ikigai ini bisa diterapkan? Apakah orang tua ke anak juga mulai dari kecil cara mendidiknya bisa menerapkan ini sendiri? Dari kecil sebenarnya, dari kecil. Jadi makanya anak-anak itu kan mulai dia belajar, kita lihat, oh dia kemampuannya di mana sih? Ya, kan sekarang juga intelijensi itu multiple intelligence, bukan hanya tahu matematika itu hebat, enggak. Banyak. Dia bisa olahraga, dia bisa kemampuannya untuk misalnya melukis, bermain musik, menyanyi misalnya gitu kan. Nah itu kan bisa juga, jangan bahwa harus di bangku sekolah aja, tapi misalnya kemampuan menyanyi diasah dari kecil, ya karena memang passionnya di situ, maka itu pasti berkembangnya lebih baik. Jadi dari kecil kelihatan. Anak itu kan dari kecil kita lihat bakatnya apa, bukan maunya orang tuanya. Bukan, disetir ya. Orang tuanya jangan ya. Bukan, kadang-kadang kan ada orang tua misalnya dia bagian bagian yang sains misalnya atau yang matematika gitu atau fisika gitu, atau anaknya suka yang kesenian, jangan dipaksain. Nah itu yang dipaksain itu nantinya hasilnya akan jelek. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya. Anak sukanya sains gitu, matematik, IPA segala macam, tapi anaknya lebih condongnya ke otaknya otak kanan gitu ya. Iya, betul. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi itu bisa sukses kalau dia mengerjakan sesuai passionnya. Misalnya nih,
ada anak nih, dia sukanya yang bagian otak kanan ya, otak kanan itu misalnya kesenian, make up, ya pokoknya yang berbau-bau seperti itu. Tapi orang tuanya maunya yang bagian IPA misalnya, harus matematika, fisika dan sebagainya. Itu dipaksain anak itu jadi stres. Hasilnya juga tidak bagus. Berarti intinya tidak, tapi bukan dipaksakan, tapi tidak dibiarkan ya dok ya, diarahkan atau seperti apa? Diarahkan. Tapi kan biasanya gini, ada orang tua misalnya anaknya cuma satu. Jadi anaknya itu jadi tumpuan harapan dia. Misalnya ada pasien saya, dia orang tuanya pengen jadi dokter, tapi nggak tercapai. Akhirnya anaknya harus jadi dokter, padahal anaknya nggak mau jadi dokter. Dipaksakan, anaknya cuma satu. Akhirnya anak itu bisa lulus dengan terpaksa ya, bisa juga lulus, tapi akhirnya dia tidak bisa jadi dokter. Karena tidak dari jiwanya, hatinya gitu ya? Bukan passionnya dia. Akhirnya malah agak menyimpangnya, kerokok, minum alkohol, yang gitu-gitu. Karena dia mengatakan saya nih nggak suka. Tapi saya mempersembahkan ijazah untuk orang tua saya aja, tapi dia tidak, jadi tidak sesuai passionnya. Anak itu suka yang apa ya, dia suka yang bisnis. Tapi orang tuanya harus dokter, jadi mempersembahkan ijazah aja. Kan percuma ya, kasihan. Kan percuma jadinya ya, udah muda, udah banyak ilmu, jadi tapi bukan nggak bisa ikigainya. diaplikasikan. Orang kalau misalnya ini kan namanya, misalnya kalau dokter itu profesi seumur hidup. Ya, jadi nggak bisa. Hal yang lain juga, misalnya dipaksain harus bisa, ya tergantung, biasa orang tua yang istilahnya otoriter gitu ya. Harus sesuai dengan, oh pokoknya ini anak saya ini memenuhi cita-cita saya yang tidak kesampaian gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Berarti sebenarnya kalau dari muda untuk menerapkan konsep bahagia seperti ikigai, apakah mereka perlu checklist harian yang kayaknya ini udah tercapai, indikator-indikatornya gitu nggak sih dok? Ya, tidak usah terlalu kaku sih, tapi sebenarnya sih gini. Kalau kita katakan lansia yang tidak bahagia. Lansia tidak bahagia itu kan bukan timbul serta-merta langsung ya. Jadi masalah-masalah psikologis itu sebenarnya sesuatu yang berjalan panjang. Ya, misalnya dari dulu dia tidak suka pekerjaannya. Jadi dia hanya bekerja dengan terpaksa. Nah, dengan terpaksa. Hasilnya juga ya mungkin ya banyak orang yang tidak suka pekerjaannya, tetapi dia nggak berani pindah. Karena dia nggak tahu dia kemampuannya di mana. Nah itu biasanya kita bantu sih biasanya ya. Jadi kalau itu dijalankan terus, akhirnya nanti jadi lansia yang ya pikun itu kan banyak faktor. Bisa faktor genetik, tapi bisa juga pikun itu karena stres. Sering sekali ya. Sering orang-orang yang pikun itu dia, karena begini, stres itu mempengaruhinya ke otak. Ke otak. Jadi nanti dia daya ingatnya, kognitifnya itu terganggu. Kalau misalnya tidak bahagia itu kan antara lain bisa depresi. Nah, depresi itu katanya pseudodemensia. Demensia itu kan pikun yang tidak sesungguhnya. Tetapi kalau dibiarin bisa nanti menjadi pikun yang sebenarnya. Ya, jadi hati-hati. Orang tuh harus punya hobi, kemudian mandiri ya. Ya, walaupun lansia, tapi kalau dia bisa mandiri, pasti dia akan lebih bahagia. Oke. Ya, enggak terus-terus nelpon anaknya, nelpon kemana anaknya terus, anaknya juga nggak bisa bekerja, kan repot ya. Kalau itu jatuhnya malah terlalu worry dan nggak bagus juga gitu untuk kesehatan mentalnya si lansia. Iya. Terlalu worry itu memang itu gangguan ya. Gangguan itu kalau dia punya hobi, dia mandiri kan dia nggak worry ya. Ya, dan tentu spiritual juga sih penting ya untuk lansia. Dia bisa tetap rileks, nyaman menjalani hidup gitu, nggak terlalu panik, nggak terlalu khawatir, yang nggak juga bagus untuk kesehatan mentalnya gitu ya dok ya. Oh iya betul. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih beberapa tips
bagi kita untuk menjaga kebahagiaan dalam diri kita gitu ya dok ya. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas tips menjaga kebahagiaan ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok di layar dok. Berpikir positif. Nah ini berpikir positif juga baik ya dok ya untuk kemudian menjaga kesehatan mental kita. Oh iya, berpikir positif tentu ya. Kalau negatif semuanya kacamatanya negatif, wah jadi gagal semua. Positif, memang kita setiap hari berusaha untuk positif walaupun keadaan di sekitar kita tidak harus positif. Oke. Tapi sebenarnya kalau di masa pandemi, kaitannya pandemi nih dok, berpikir positif itu katanya bisa menciptakan imun ya dok ya, untuk kemudian membuat tubuh kita jauh lebih punya daya tahan tubuh dan bisa menghempaskan itu virus-virus corona. Ya tentu ya, tetap protokol kesehatan, kemudian berpikir positif memang jelas. Karena itu berpikir positif, imunitas kita akan meningkat lebih meningkat, iya. Sangat penting. Oke, berarti imunitas itu tidak melulu dari makanan, dari olahraga, itu bisa mendukung, tapi juga ada pikiran positif di situ yang bisa meningkatkan imunitas kita gitu ya. Waspada boleh, tapi terlalu panik juga nggak boleh gitu ya dok ya. Oke, siap, lanjut kita ke yang selanjutnya. Jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan mungkin salah satunya dengan olahraga ya dok ya. Ini ternyata olahraga tidak hanya ke fisik tapi juga ke mental kita juga dok. Oh iya, dengan olahraga itu kan dihasilkan hormon-hormon yang bahagia gitu ya. Kemudian kita dengan kita bahagia, imunitas kita juga meningkat. Karena nanti mungkin muncul hormon endorfin, serotonin, oksitosin dan lain sebagainya gitu ya dok ya, membuat kita jadi lebih bahagia gitu ya. Betul ya. Oke, kita lanjut. Cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri maksudnya afirmasi positif untuk dirinya sendiri dan bukan terlalu selfish juga mungkin ya dok ya? Iya, cintai diri sendiri bukan berarti egois gitu, enggak ya. Tapi cintai diri sendiri, kita menganggap ini, jadi kita mencintai diri kita sendiri, kita memelihara diri kita. Karena dengan mencintai diri sendiri baru kita bisa mencintai orang lain. Ya, bukan mencintai orang lain kemudian kita tidak mencintai diri sendiri, itu salah. Dari diri kita dulu. Bagaimana bisa mencintai orang lain kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri ya dok? Iya betul. Bahagia dulu kemudian membahagiakan orang lain. Oke, bedanya mencintai diri sendiri dengan narsisme apa nih dok? Oh beda. Kalau narsisme itu berlebih-lebihan, ya, menganggap aku ini yang paling benar, aku ini yang paling, enggak, bukan seperti itu. Mencintai diri sendiri itu maksudnya itu kita memelihara tubuh kita, terus mencintai diri sendiri, kita itu bisa ramah terhadap orang lain karena kita bahagia. Itu yang utama ya. Oke, kita lanjut dok yang selanjutnya, berbagi untuk orang lain. Nah, ada satu komunitas namanya TDA, tangan di atas, karena orang percaya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu kan ya dok. Apakah kemudian berbagi dengan orang lain gitu itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita, dan jangan menunggu kaya untuk bisa berbagi gitu dok? Oh ya betul, berbagi itu kan tidak mesti harus dalam bentuk materi. Berbagi misalnya menyapa orang, tersenyum, itu sebenarnya sudah berbuat baik kepada orang lain ya. Kemudian kita mendampingi orang yang kesusahan, kemudian kita menjadi pendengar, itu juga semua sudah berbuat untuk orang lain. Dan dengan kita bahagia, kita berbuat dengan orang lain, itu juga baliknya kita juga yang menjadi lebih bahagia sebenarnya. Ya, jadi penting. Ada sering orang tidak tahu artinya hidup ini apa ya. Padahal sebenarnya berbagi untuk orang lain itu sangat penting. Untuk hal yang kecil aja, nggak usah yang harus yang mahal-mahal gitu ya. Oke, tidak harus ngomongin materi melulu untuk berbagi gitu. Tapi hal-hal yang simpel kayak senyuman pun, sapaan itu bisa kita lakukan ya. Menyapa orang gitu. Itu yang kayak senyum itu
tidak ternilai gitu ya sebenarnya ya. Jangan terlalu dikaitkan harus dengan materi, karena materi itu kan cuman sementara gitu. Ya. Oke, dan kita juga bisa ya kata-kata pujian gitu ya, apresiasi untuk orang lain. Memberi semangat kepada orang lain itu kan juga sebenarnya sudah berbagi ya. Apalagi zaman sekarang ya dok ya, di pandemi ini orang butuh lebih banyak charge, tidak hanya dari internal tapi juga eksternal gitu ya dok ya, bisa membuat mereka lebih semangat gitu. Iya, betul. Oke, kita lanjut yang terakhir, bersyukur. Nah, konsep bersyukur ini mungkin mudah dikatakan, sulit untuk dilaksanakan, dok. Bagaimana kemudian cara kita untuk bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita beri, gitu kan? Karena kita sebenarnya Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, kan seperti itu. Iya, betul. Tapi bersyukur ini paling penting, paling penting ya. Kita bernafas aja, bisa bernafas aja kita sudah bersyukur. Betul. Kita bisa bangun dalam keadaan sehat itu sudah bersyukur. Ya terutama pandemi ini kita tidak terkena virus COVID, kita sudah bersyukur. Bersyukur itu tidak ternilai. Bersyukur itu yang bisa menghasilkan orang bahagia. Ya kalau seringkali orang mengatakan wah dia nggak bahagia, dia nggak bisa bersyukur sih. Ya tapi tentu kita lihat dulu apa sih yang menyebabkan, mungkin dia sakit atau apa gitu ya. Tapi bersyukur, kalau bisa bersyukur sangat bagus. Itu juga menghasilkan hormon-hormon bahagia itu. Dan kalau kita bisa bersyukur, itu bisa menciptakan kebahagiaan plus peaceful tadi. Iya, betul. Bersyukur itu berkaitan dengan peaceful. Ya. Oke. Berarti memang ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri, kayak sekarang masa pandemi kita sehat aja pun itu sudah alhamdulillah sekali. Karena kita diberikan kesehatan, nikmat kesehatan. Kita masih punya kerja, masih punya gaji, meskipun mungkin beberapa ada yang dipotong gajinya, tetap harus bersyukur juga ya dok ya, untuk tetap bahagia. Karena salah satunya bisa meningkatkan imunitas kita. Baik, terima kasih Dokter Leni hari ini sudah berbagi bersama kami semuanya di Bincang Sehati. Semoga ini bisa menginspirasi banyak sekali orang dan kita tetap bahagia dengan versi kita masing-masing, supaya juga kita doakan pandemi segera usai gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Leni, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.